Thorstein Veblen membuat istilah yang bagus yang dia sebut conspicuous consumption, mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Aspek masyarakat kapitalis, tapi masyarakat yang gagal paham tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan kemewahan. Di Indonesia justru sebaliknya tuh, pamer untuk hal yang sebetulnya tidak diperlukan. Kan kalau seseorang punya koleksi 20-30 mobil, ya buat apa? Yang dia perlu paling 1-2 itu. Jadi konsep kesadaran etis kita di dalam upaya untuk mempertahankan kehidupan di bumi ini dirusak oleh arogansi purba, dan kemampuan kita untuk membaca masa depan itu diikat oleh semacam keinginan kita untuk mengkonsumsi lebih banyak. Itu sebetulnya yang diterangkan dalam banyak filosofi lingkungan itu. Kembali lagi bersama channel Sosial Plus N2 dalam edisi One Question. Pada edisi ini kita akan mendengar kuliah etika lingkungan dalam menekan perilaku berlebihan atau konsumsi berlebihan. Program menjelaskan bahwa perilaku tersebut tidak sepatutnya dimiliki oleh pelaku negara atau pejabat negara. Seorang pejabat negara atau pelaku negara seharusnya mengedepankan prinsip etika lingkungan di dalam perilaku dan kebijakan. Di dalam podcast ini, konteks pertanyaan yang diajukan oleh Tersuben Arif kepada Rocky Gerung kemudian dibedah oleh Rocky Gerung menggunakan perspektif lingkungan. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja ke penjelasan Bung Rocky Gerung. Biasanya kan orang yang koleksi kuda, koleksi kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya itu adalah mereka-mereka yang crazy rich, yaitu sultan atau pangeran, pokoknya mereka yang kelebihan uang. Noel ini kan bukan orang yang kelebihan uang, karena itu dia dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya kemudian melakukan pemerasan dan membiayai serta pamer kehidupan mewahnya. Tentu orang yang kelebihan uang, dia mengkoleksi banyak mobil mewah atau kemewahan, material, permata segala macam. Tapi itu karena dia kelebihan uang. Dan justru yang terjadi sekarang karena kekurangan uang, maka memeras, mengkorupsi untuk mensuplai keinginan wants-nya itu tuh, from needs to wants. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya needs, tetapi dilebih-lebihkan menjadi wants. Wants itulah yang memicu keinginan untuk korupsi, keinginan untuk memperkaya diri. Jadi kita coba lihat bagaimana aspek-aspek ini, bukan sekedar aspek masyarakat kapitalis, tapi masyarakat yang gagal paham tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan kemewahan. Anak-anak muda Eropa itu merasa mewah kalau mereka ada di tempat-tempat bencana, menolong sesama manusia, bahkan di benua yang berbeda tuh. Kalau kita lihat bagaimana Aceh dulu ditolong oleh anak-anak muda Eropa itu, karena bagi mereka kewarganegaraan mereka adalah di mana ada bencana, jadi mereka datang ke situ tuh. Dan kita melihat bagaimana juga anak-anak muda memelopori green politics, green economy, dan memungkinkan kita bersahabat karena alasan penghematan energi bumi itu. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya tuh, pamer untuk hal yang sebetulnya tidak diperlukan. Kan kalau seseorang punya koleksi 20-30 mobil, ya buat apa? Yang dia perlu paling 1-2 itu. Jadi mulai terlihat bahwa konsep kesadaran etis kita di dalam upaya untuk mempertahankan kehidupan di bumi ini dirusak oleh arogansi purba. Dan kepurbaan itu, purba artinya sesuatu yang membuat kita menganggap bahwa ini kemampuan kita untuk membaca masa depan itu diikat oleh semacam keinginan kita untuk mengkonsumsi lebih banyak. Kan? Itu sebetulnya yang diterangkan dalam banyak filosofi lingkungan itu sebagai dulu kira-kira 100 tahun lalu seorang filsuf, seorang sosiolog namanya Thorstein Veblen membuat istilah yang bagus yang dia sebut conspicuous consumption, mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak penting, tidak diperlukan, tapi demi status sosial dia mesti pamerkan itu tuh. Padahal apa yang dia mau pamerkan di dalam keadaan Indonesia ada dalam kemiskinan. Jadi memamerkan kemewahan di tengah-tengah daya beli rakyat yang hanya jadi penonton kemewahan itu artinya kedunguan sebetulnya kan.
Jadi Veblen 100 tahun yang lalu sudah mengingatkan bahwa akan ada gejala conspicuous consumption tuh. Dan itu sebetulnya bahkan ketika bumi belum diriset oleh para environmentalist. Nah sekarang justru ketika riset itu udah terbuka, masih ada orang yang menimbun kemewahan untuk hal yang tidak dia perlukan, hanya sekedar untuk mengubah needs-nya itu, kebutuhan menjadi keinginan, needs menjadi wants. Nah itulah yang memicu orang untuk korupsi itu, karena dia harus penuhi wants-nya itu, kendati needs-nya udah terpenuhi. Needs-nya terpenuhi karena dia ada pejabat negara, wants-nya tidak terpenuhi karena tadi dorongan untuk festival kemewahan. Apa ini